Di sebuah kota yang dikenal sebagai jantung budaya Jawa, sebuah panggung sejarah baru terbuka. Solo, Jawa Tengah, bukan hanya menjadi tuan rumah ASEAN Cup U16 Putri 2025, tetapi juga menjadi saksi bisu lahirnya rekor baru dalam perjalanan panjang sepak bola putri Asia Tenggara. Australia memang keluar sebagai juara setelah menundukkan Thailand di partai final. Namun yang paling memukau bukanlah skor akhir di papan pertandingan, melainkan gelombang manusia yang datang memenuhi stadion. Ribuan penonton tumpah ruah, menjadikan ajang ini sebagai turnamen paling banyak disaksikan dalam sejarah ASEAN Cup U16 Putri sejak digelar pertama kali pada 2009. Presiden AFF, Jenderal Hiep Samet, menyebut ajang ini bukan sekadar kompetisi, melainkan sebuah perayaan. Perayaan semangat sportivitas, perayaan kebanggaan, dan perayaan lahirnya harapan baru bagi sepak bola putri di kawasan. Tapi pertanyaannya, apakah euforia ini sekadar pesta sesaat atau justru momentum emas untuk masa depan? Turnamen edisi 2025 ini mencatat sejarah. Data resmi AFF menyebutkan jumlah penonton rata-rata mencapai angka tertinggi sepanjang penyelenggaraan. Final antara Australia vs Thailand di Stadion Manahan bahkan memecahkan rekor jumlah penonton tunggal melampaui semua edisi sebelumnya. Fakta ini mengejutkan banyak pihak. Sepak bola putri yang selama ini kerap dipandang sebelah mata, tiba-tiba menjadi magnet besar. Penonton tidak hanya datang dari Solo, melainkan dari berbagai kota di Jawa Tengah, bahkan luar Jawa. Atmosfer di stadion mencerminkan sebuah kebangkitan. Supporter bernyanyi, membawa spanduk, hingga mengibarkan bendera. Yang lebih menarik, mayoritas penonton adalah keluarga. Anak-anak perempuan datang dengan penuh semangat, menonton para idola mudanya berlaga di lapangan. Rekor ini, menurut analis olahraga, bisa menjadi bukti nyata bahwa pasar sepak bola putri sebenarnya ada dan kuat asal diberi ruang dan promosi yang tepat. Australia keluar sebagai juara dengan menundukkan Thailand di final. Skor akhir memang hanya mencatat siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi jalan menuju final menyimpan banyak cerita. Australia tampil konsisten sejak fase grup, fisik yang tangguh, strategi yang matang, dan teknik individu yang unggul membuat mereka sulit dikalahkan. Thailand, meski gagal di partai puncak, menunjukkan permainan penuh disiplin dan kreativitas. Mereka menjadi bukti bahwa sepak bola putri Asia Tenggara sedang berkembang pesat. Kemenangan Australia sekaligus mempertegas dominasinya di kawasan. Namun, lebih penting dari itu, laga final memperlihatkan kualitas kompetisi yang makin kompetitif, sebuah peningkatan signifikan dibanding edisi-edisi awal turnamen. Bagi Indonesia, ajang ini membawa kebanggaan tersendiri. Garuda Pertiwi Muda berhasil melaju hingga babak semifinal, pencapaian yang tak bisa diremehkan. Di fase grup, Indonesia tampil penuh determinasi. Dukungan publik tuan rumah memberikan energi tambahan bagi para pemain. Meski harus tersingkir di semifinal setelah kalah dari Australia, performa mereka menuai pujian. Pelatih menyebut, semangat juang para pemain muda adalah modal berharga untuk masa depan. Banyak yang melihat, skuad ini bisa menjadi tulang punggung timnas senior dalam beberapa tahun ke depan. Publik pun mulai percaya, sepak bola putri Indonesia memiliki masa depan asalkan diberi pembinaan yang konsisten. Mengapa Solo dipilih? Jawabannya terletak pada sejarah dan budaya sepak bolanya. Stadion Manahan sudah teruji menjadi venue internasional dari Piala Dunia U20 hingga turnamen AFF. Stadion Sriwedari, meski lebih kecil, punya nilai historis besar sebagai salah satu stadion tertua di Indonesia. Masyarakat Solo dikenal fanatik sepak bola. Kehadiran Persis Solo membuat atmosfer sepak bola sudah mendarah daging di kota ini. Selama turnamen, suasana kota berubah menjadi festival. Hotel-hotel penuh, pedagang kaki lima ramai, dan jalanan dipenuhi atribut turnamen. Bagi Solo, ini bukan sekadar event olahraga, melainkan pesta rakyat yang menghidupkan ekonomi dan kebanggaan lokal. Presiden AFF, Jenderal Hiep Samet, memberikan komentar penuh apresiasi. Turnamen ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga perayaan sepak bola putri yang menyatukan masyarakat Solo dan sekitarnya dalam semangat sportivitas dan kebanggaan regional. Samet menegaskan, inilah edisi paling menghibur dan berkesan dalam sejarah ASEAN Cup U16 Putri.
Bukan hanya karena kualitas pertandingan, tetapi juga karena atmosfer dan dukungan publik. Ia bahkan menggarisbawahi peran Indonesia sebagai mitra strategis AFF. Menurutnya, keberhasilan Solo menunjukkan bahwa sepak bola putri memiliki tempat istimewa di hati masyarakat Indonesia. Kesuksesan turnamen ini membawa dampak sosial yang nyata, inspirasi bagi generasi muda. Ribuan anak perempuan kini memiliki panutan nyata, melihat bahwa mereka pun bisa berkarir di sepak bola. Pergeseran persepsi masyarakat. Jika dulu sepak bola dianggap olahraga laki-laki, kini semakin banyak orang menerima dan mendukung sepak bola putri. Solidaritas komunitas. Stadion menjadi ruang pertemuan berbagai lapisan masyarakat, dari keluarga sederhana hingga pejabat daerah. Momentum sosial ini sangat penting. Ia bisa menjadi dasar bagi pembangunan ekosistem sepak bola putri yang lebih inklusif. Tak bisa dipungkiri, turnamen ini juga berdampak langsung pada perekonomian lokal. Okupansi hotel di Solo meningkat drastis selama turnamen. UMKM seperti pedagang makanan, penjual souvenir, hingga transportasi online mendapat tambahan penghasilan. Pemerintah daerah mendapatkan eksposur positif sebagai tuan rumah event internasional. Data sementara menunjukkan perputaran uang selama turnamen mencapai miliaran rupiah. Bagi kota seperti Solo, angka ini sangat signifikan. Meski sukses, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi sepak bola putri ASEAN. Infrastruktur terbatas. Banyak negara belum memiliki fasilitas latihan khusus untuk tim putri. Liga domestik lemah. Tidak semua negara memiliki kompetisi reguler bagi pemain putri muda. Minim sponsor. Dukungan finansial masih jauh di bawah sepak bola putra. Jika tantangan ini tidak diatasi, momentum ASEAN Cup 2025 bisa menguap begitu saja. Presiden AFF menegaskan, Indonesia kini menjadi mitra penting bagi federasi. Setelah sukses menjadi tuan rumah ASEAN Cup U23 dan kini U16 putri, Indonesia dianggap mampu menjadi pusat pertumbuhan sepak bola kawasan. Ke depan, peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah event yang lebih besar terbuka lebar. Bahkan, ada pembicaraan awal agar Indonesia mengajukan diri untuk ajang Piala Asia Putri atau kompetisi tingkat dunia lainnya. Cekotat mengajukan pertanyaan kritis, apakah ini momentum nyata atau sekadar pesta sesaat? Jika ada keberlanjutan program pembinaan, maka 5-10 tahun ke depan sepak bola putri ASEAN bisa sejajar dengan level Asia Timur. Jika hanya euforia sesaat, maka rekor penonton 2025 hanya akan jadi catatan sejarah yang dilupakan. Semua kini bergantung pada bagaimana pemerintah, federasi, dan sponsor melihat potensi ini. ASEAN Cup U16 Putri 2025 di Solo telah mencetak sejarah. Australia juara, Indonesia membanggakan, dan publik mencatat rekor baru. Presiden AFF menyebutnya perayaan. Tapi bagi masyarakat Indonesia, ini lebih dari sekadar pesta. Ini adalah panggilan untuk masa depan. Bahwa sepak bola putri punya ruang, punya pasar, punya dukungan. Pertanyaannya, apakah kita akan menjaga bara semangat ini? Cekotat akan terus mengawal jawabannya.